Anak umur 12 tahun harus dinikahkan karena jadi korban nih, menjadi korban dan terpaksa dinikahkan karena dianggap sudah berjasa nih dalam hidup si balas budi si orang tua angkatnya ini ya. Jadi dinikahkan sama orang tua angkatnya ini nih. Nah ini bagaimana sih sebenarnya dalam pandangan Islam boleh enggak sih Ustadz Syam seperti ini kejadiannya? Kalau boleh nggak ketangkep. Kalau boleh nggak ketangkep. Nah kalau dalam sudut pandang Islam itu sebenarnya seperti apa kalau gitu? Jadi apa ya namanya ya, terlalu pede manusia mengatakan gara-gara dia yang bantu pengobatannya padahal Allah yang menyembuhkan bukan dia. Iya. Berapapun kau bantu pengobatannya orang lain, tetap Allah yang menyembuhkan. Bukan kau yang menyembuhkan. Kau kasih orang uang untuk makan. Bukan kau yang kasih kenyang, Allah yang kasih kenyang. Kau kasih uang untuk bangun masjid. Kalau Allah berkehendak tidak jadi masjidnya, tidak jadi. Kau kasih anak yatim uang. Tapi ternyata Allah tidak berkehendak membuatnya bahagia, tidak bahagia. Jadi kita nih kadang terlalu pede bilang kita yang telah berbudi, berjasa kepada orang lain. Padahal mah kita membantu aja, urusan berhasil tidak berhasil itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka berusahalah kita beramal dengan niat yang tulus, ikhlas karena Allah. Kenapa? Karena amal kebaikan kita ya jangan sampai menjadi orang yang merugi kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah orang yang merugi itu? Orang yang ketika sampai di akhirat ternyata hilang pahala puasanya, ternyata hilang pahala salatnya, ternyata hilang pahala baca Qur'annya karena ketika baca Quran hanya ingin dikatakan sebagai qori, hanya ingin dikatakan sebagai hafil Quran, habis semua pahalanya karena semua dilakukan karena bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala tapi karena manusia. Tapi ini butuh latihan. Seperti di awal dikatakan kita kebaikan itu harus dipaksakan, harus dibiasakan yang namanya. Yang kedua yang ingin kami garis bawahi dengan kasus yang terjadi tadi, orang tua angkat itu bukan wali ya Bib ya. Bukan wali. Jadi kalau orang tua angkat yang menikahkan itu tidak sah. Kembali keputusannya kepada orang tua kandungnya, ayahnya. Tidak ada ayahnya, ada pamannya, ada kakaknya, ada selanjutnya. Tidak serta-merta langsung kepada ibu angkat. Apalagi ibu angkat. Ibu angkat memang tidak sah dalam Islam untuk menikahkannya. Kecuali sudah diserahkan kemudian hak kewaliannya menjadi namanya wali hakim gitu ya. Diserahkan perwaliannya. Ini belum diserahkan cuma karena hutang budi jasa akhirnya dinikahkan. Maka jangan nikah kalau tidak tahu syarat sah pernikahan. Jangan nikah kalau tidak tahu rukunnya. Tahu-tahu nikah aja, main nikah siri. Ternyata yang menjadi wali ini tidak berhak. Ternyata yang menjadi ini ternyata tidak sah. Ternyata tidak ini. Oh maka jangan nikah kalau tidak ada ilmunya. Jangan nikah kalau tidak tahu syarat-syaratnya, syarat sahnya, rukunnya apa, ininya apa, tugasnya apa, hak dan kewajibannya apa. Jangan cuma tahu haknya aja tapi nggak tahu yang namanya kewajibannya. Maka dibilang balas budi ini Islam agama yang mengajarkan kita membalas kebaikan orang lain. Jelas. Kalau kau diberikan sesuatu dari orang lain maka balaslah yang lebih baik. Minimal yang sepadan, tidak bisa juga minimal kau balas ini. Harus kita membalas kebaikan ke orang lain. Dalam Al-Quran disebutkan, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Surah An-Nisa menyebutkan dalam juz 5 disebutkan bahwasanya idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsan. Kalau kau dikasih sama seseorang maka balas yang ahsan, yang lebih baik. Balas budi itu wajib dalam Islam, bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an. Tapi enggak gitu caranya. Kalau balas budi dalam hal menzalimi orang lain, kemudian dalam hal tersebut ada yang tidak sesuai dengan syariat, yang tadi tidak sesuai dengan syariat. Kenapa? Karena tidak sah menjadi wali nikahnya. Tadi kan Ustadz Syam bilang jangan nikah kalau tidak tahu syarat sahnya menikah gitu kan. Nah ini menikah siri sama orang tua angkatnya yang notabene tadi dibilang tidak sah gitu tidak kan. Sah karena bukan Berarti walinya. orang tua angkat ini berdosa dong melakukan itu? Sangat. Jelas berdosa karena beliau yang namanya melakukannya di luar yang namanya koridor-koridor yang sudah ditetapkan Islam. Tapi kalau misalnya dia tidak tahu itu insya Allah dianggap khilaf. Tapi kok berani melakukan suatu akad yang besar tanggung jawabnya tanpa ada ilmunya. Maka jangan berani melakukan sesuatu yang kita tidak ada ilmu di dalamnya. Karena ini bukan main-main loh. Kalau sekali tidak sah nikahnya berzina. Anaknya lahir dari
tidak sah, bagaimana kelanjutannya? Kalau udah terlanjur kayak gini gimana tuh Ustadz? Ya udah taubat ya. Taubat aja ya. Batal yang tadinya itu. Baik, Maka dari itu ya sudah seyogyanya kita mempelajari semuanya gitu. Jangan nikah kalau tidak ada ilmunya. Jadi Ustadz Syam, Habib, ini terpaksa dan dipaksa. Kenapa? Itu kena hukuman pasal 21. Jadi tangan 2 jadi 1 di borgol. Baik, Masya Allah. Terima kasih guru-guruku. Jadi kita belajar lagi hari ini kalau jangan nikah lah kalau kita tidak tahu.